Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Akademi A4. Di sini kita akan membahas tuntas soal-soal P3K tahun 2024-2025, lengkap dengan tips dan strategi sukses untuk lulus dalam ujian seleksi. Kali ini kita akan membahas satu paket subtes sosiokultural. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Bismillah. Di sini Pak Budi adalah seorang kepala desa. Di sini posisinya teman-teman, kepala desa posisinya di wilayah dengan masyarakat multietnis, berarti beragam. Dalam sebuah rapat warga, kelompok minoritas merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan fasilitas umum. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan Pak Budi untuk menyelesaikan masalah ini? Kita lihat yang A teman-teman. Mengadakan forum khusus untuk mendengar aspirasi kelompok minoritas. Ini boleh. Yang B, melanjutkan program sesuai keputusan mayoritas untuk mempercepat pelaksanaan. Ini kurang tepat karena tidak mencakup keseluruhan teman-teman. Yang C, memberikan kuota suara kepada kelompok minoritas untuk proyek berikutnya. Kurang tepat juga. Dia tidak fokus ke masalah yang sekarang teman-teman. Yang delta, membiarkan kelompok minoritas beradaptasi dengan keputusan yang ada. Tidak mencakup keseluruhan juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Coba kita lihat ya kuncinya. Oke, yang A betul. Ini materi terkait kepekaan terhadap keberagaman. Kita pindah ke soal nomor 2. Pak Herman adalah seorang pejabat kecamatan di daerah yang mayoritas penduduknya dari suatu etnis tertentu. Dalam rapat, seorang penduduk dari etnis minoritas menyatakan keberatan karena merasa kebutuhannya sering diabaikan. Langkah terbaik apa yang dapat diambil oleh Pak Herman? Kita lihat yang pertama, yang alfa, memberikan janji tanpa tindakan nyata untuk meredam situasi. Kurang tepat. Yang B, memastikan kebutuhan etnis minoritas dipertimbangkan dalam setiap program. Oke, boleh. Kita simpan dulu. Yang C, mengabaikan keluhan tersebut karena lebih banyak warga dari etnis mayoritas. Kurang tepat. Jadi kita seleksi jawabannya teman-teman. Yang mana yang menurut kita sesuai dengan soal untuk menyelesaikan masalah dalam soal. Yang delta, meminta warga minoritas untuk menerima keadaan. Kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang bravo. Oke. Jadi begitu saja teman-teman supaya cepat menjawabnya. Jadi kita melatih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal nantinya. Ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman juga masih sama. Yang ketiga, Pak Yono. Pak Yono bekerja di sebuah kantor yang memiliki kebijakan tidak resmi tentang penggunaan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu. Berarti ini posisinya Pak Yono hanya bawahan. Namun seorang pegawai dari daerah lain merasa tidak nyaman karena tradisi tersebut berbeda dengan kebiasaannya. Apa langkah dari Pak Yono? Yang alfa kita lihat, membiarkan pegawai tersebut tidak mematuhi. Kurang tepat. Kebijakan tanpa diskusi juga teman-teman. Lebih tidak tepat. Yang bravo, mengubah kebijakan agar lebih fleksibel bagi semua pegawai. Kita simpan dulu. Yang C, memberikan kebebasan kepada pegawai tersebut untuk menyesuaikan diri. Kalau ini kita simpan dulu ya teman-teman. Yang delta, meminta pegawai tersebut mengikuti tradisi kantor demi kekompakan. Ini kurang tepat teman-teman. Oke, antara bravo dengan Charlie. Mengubah kebijakan agar lebih fleksibel bagi semua pegawai. Kurang tepat ini teman-teman. Memberikan kebebasan kepada pegawai tersebut untuk menyesuaikan diri. Oke, ini boleh. Karena ini memberikan kebebasan kepada pegawai tersebut untuk menyesuaikan diri. Jadi tetap kepada aturan. Tidak boleh mengubah aturan yang sudah ada karena hanya satu orang. Begitu teman-teman. Kita lihat coba jawabannya. Oke, boleh. Yang C. Ini yang bravo tadi, mengubah kebijakan tanpa mempertimbangkan tradisi lokal. Makanya nilainya 1. Yang nomor 4, Pak Arif. Pak Arif adalah seorang kepala divisi. Posisinya Pak Arif adalah kepala divisi teman-teman di perusahaan pemerintah. Ia memiliki karyawan yang seringkali tidak berkomunikasi efektif karena perbedaan bahasa dan kebiasaan kerja. Akibatnya banyak proyek yang tertunda. Sudah lumayan fatal ya teman-teman dampaknya karena banyak proyek yang tertunda. Apa langkah yang tepat dilakukan Pak Arif? Kita baca yang A teman-teman, membiarkan situasi berlangsung karena mereka harus belajar sendiri. Kurang tepat membiarkan.
Yang B, mengadakan pelatihan komunikasi efektif untuk semua karyawan. Boleh, karena ini juga mengadakan pelatihan itu merupakan wewenang dari kepala divisi. Jadi kalau posisi di soal hanya seorang bawahan, itu mengadakan pelatihan bukan wewenang mereka. Jadi kurang tepat teman-teman. Mengadakan pelatihan itu tepat ketika posisi di soal ini si subjeknya adalah atasan, seperti yang ini, Pak Arif seorang kepala divisi. Yang C, memilih karyawan dengan latar belakang yang sama. Kurang tepat. Yang D, memisahkan karyawan berdasarkan kesamaan budaya dan bahasa dan budaya. Kurang tepat juga teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Coba kita lihat. Oke, bravo. Ini materi tentang kemampuan berhubungan sosial. Jadi diskusi teman-teman, pelatihan. Boleh. Kita pindah nomor 5. Bu Maya. Bu Maya bekerja di sebuah instansi yang sering melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Berarti ini tidak menyebutkan Bu Maya itu sebagai apa. Berarti dia kalau tidak ada menyebutkan jabatannya, berarti dia hanya seorang bawahan teman-teman. Suatu hari ia menghadapi warga yang merasa marah karena pelayanan yang dianggap lambat. Bagaimana Bu Maya harus merespons situasi ini? Kita baca yang A teman-teman, mendengar keluhan warga dengan tenang dan mencari solusi terbaik. Boleh. Lumayan tepat ini teman-teman. Yang bravo menjelaskan bahwa masalah itu tidak sepenuhnya tanggung jawabnya. Kurang tepat, tidak menyelesaikan masalah. Yang Charlie meminta warga untuk bersabar karena keterbatasan jumlah staf. Kurang tepat juga teman-teman, tidak menyelesaikan masalah. Yang D, menghindari konfrontasi dengan membiarkan warga tetap marah. Kurang tepat. Yang jawabannya adalah alfa. Kita lihat ya. Oke, boleh, alfa. Ini masih sama, kemampuan berhubungan sosial. Kita pindah nomor 6. Bu Nina adalah seorang pegawai kelurahan. Bu Nina, pegawai kelurahan, berarti seorang bawahan teman-teman ya. Ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, ia menghadapi seorang warga yang sulit untuk memahami prosedur administrasi. Warga tersebut mulai kesal dan berbicara dengan nada yang tinggi. Apa tindakan Bu Nina yang paling tepat? Yang alfa kita baca, tetap tenang dan membantu warga tersebut dengan sabar. Boleh, ini menyelesaikan masalah. Yang bravo, membiarkan warga pergi tanpa menyelesaikan masalahnya. Salah. Yang C, menjelaskan bahwa prosedur tersebut memang sulit sehingga warga harus belajar memahaminya. Kurang tepat. Tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Karena dia bilang kalau prosedurnya sulit. Dia suruh juga warga untuk memahaminya. Harusnya si Bu Nina yang memberikan arahan kepada warga agar warga bisa memahaminya. Bukan menyuruh warga memahaminya sendiri. Yang delta meminta warga untuk kembali lain waktu ketika suasana sudah tenang. Salah juga. Jawabannya adalah yang alfa. Kita lihat ya. Oke, yang alfa boleh. Ini masih sama, kemampuan berhubungan sosial. Yang nomor 7, Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah seorang lurah. Ini posisinya atasan teman-teman. Di wilayah masyarakatnya terpecah akibat perbedaan pandangan politik. Beberapa kegiatan masyarakat terhenti karena konflik ini. Oh, sudah parah ya teman-teman dampaknya. Apa langkah yang harus diambil Pak Yusuf? Yang A, mengadakan dialog bersama untuk membangun kembali rasa kebersamaan. Boleh. Wewenangnya si atasan mengadakan dialog, mengadakan diskusi. Yang bravo, membiarkan situasi tetap seperti itu karena sulit menyatukan pandangan politik. Salah. Yang C, menyampaikan kepada warga bahwa konflik politik tidak relevan. Salah. Memilih pihak yang dianggap mayoritas. Salah juga teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang alfa. Oke, betul ya teman-teman. Ini materi terkait kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang nomor 8, Burina. Burina adalah seorang pegawai negeri di bidang kesehatan. Berarti bawahan teman-teman ya. Saat pandemi, ia melihat bahwa sebagian warga di wilayahnya enggan divaksin karena berita hoaks. Apa langkah yang dapat dilakukan Burina? Kita lihat yang alfa, membiarkan warga memilih sendiri tanpa intervensi karena itu hak pribadi. Kurang tepat kayaknya teman-teman, karena vaksin ini kewajiban setiap warga negara kayaknya teman-teman. Posisinya di sini. Yang bravo, menyampaikan kepada pemerintah daerah agar membuat kebijakan tegas. Kurang tepat juga. Yang C, mengkritik warga yang tidak mau vaksin agar menjadi pelajaran. Kurang tepat. Yang D, mengedukasi warga dengan informasi yang benar melalui sosial media dan pertemuan langsung. Ini paling tepat teman-teman. Jadi dia mengedukasi masyarakat karena masyarakat ini terkena berita hoax.
makanya dia tidak mau divaksin. Jadi kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga dengan informasi yang benar dan pertemuan langsung. Jawabannya paling tepat adalah Delta. Kita lihat ya. Oke, tepat yang Delta. Ini terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Masih sama tadi. Kita pindah nomor 9 teman-teman. Ibu Ratna adalah kepala bidang pelayanan masyarakat. Ibu Ratna kepala bidang. Berarti dia posisinya atasannya teman-teman. Ia menghadapi situasi di mana dua kelompok warga yang berbeda etnis berselisih karena sengketa tanah. Apa sebaiknya dilakukan Bu Ratna? Oke, sebagai atasannya teman-teman karena kepala bidang. Yang alfa memihak salah satu kelompok yang dianggap lebih berpengaruh. Salah, memihak salah itu. Kita tidak boleh memihak teman-teman. Harus menyatukan semua pendapat, menampung semua pendapat. Yang B mengundang kedua kelompok untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Ini tepat menurut saya. Yang C menyerahkan penyelesaian kepada aparat keamanan untuk menghindari keterlibatan langsung. Kurang tepat. Yang D menunda penyelesaian konflik hingga situasi lebih tenang. Kurang tepat juga. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Kita lihat teman-teman ya. Oke, boleh. Kita harus mengutamakan persatuan teman-teman. Oke. Yang tunggu dulu teman-teman. Di sini ada tadi yang C, menyerahkan penyelesaian kepada aparat keamanan. Jadi dia menyerahkan semua permasalahan itu, penyelesaian masalah kepada aparat. Itu tidak menunjukkan kepemimpinan inklusif, karena di soal ini si Bu Ratna adalah kepala bidang pelayanan. Itu tidak dengan menyelesaikan atau menyerahkan penyelesaian masalah kepada aparat, itu tidak menunjukkan kepemimpinan yang inklusif teman-teman, yang menyeluruh. Inklusif ini menyeluruh, lawan kata dari eksklusif. Nomor 10, Pak Doni adalah seorang kepala bidang. Lagi-lagi posisinya adalah atasan teman-teman yang menangani pengaduan masyarakat. Suatu hari di sini mulai masalahnya. Ia bertemu seorang warga lanjut usia yang menangis karena tidak memahami prosedur pengajuan bantuan sosial. Tidak memahami. Apa tindakan Pak Doni yang paling tepat? Yang alfa meminta staf lain untuk menangani karena jadwalnya sudah sangat padat. Kita simpan dulu. Yang B memberikan dokumen prosedur tanpa penjelasan. Ada kalimat negatif teman-teman. Jadi secara konteks ini juga negatif kalau mau dibaca teman-teman. Kurang tepat. Yang C mengarahkan warga tersebut untuk membaca informasi di website resmi. Boleh. Membantu warga tersebut dengan sabar dan menjelaskan prosedur dengan sederhana. Menurut saya yang paling tepat adalah Delta, karena si Pak Doni ini dia turun tangan langsung. Dia langsung bertindak menolong warga tersebut. Kalau yang alfa ini di soal tidak menunjukkan bahwa si Pak Doni mempunyai tugas yang sangat padat. Tidak menunjukkan teman-teman. Jadi yang alfa kurang tepat. Kalau yang C hanya mengarahkan saja. Jadi lebih cari yang kalau ketemu opsi seperti ini, cari yang bertindak langsung teman-teman. Kita yang bertindak langsung teman-teman. Bukan hanya sekedar mengarahkan. Tapi kita yang turun tangan, kita yang membantu permasalahan tersebut. Jawaban yang benar menurut saya adalah Delta. Kita lihat coba ya. Oke, boleh. Ini terkait materi empati. Solusi yang mencerminkan empati dan tanggung jawab sebagai atasan tadi, yaitu kepala bidang pengaduan masyarakat. Empati ini teman-teman, itu ada tiga. Ada tiga yang sering sama. Pertama itu ada simpati, ada empati, ada peduli. Simpati ini seperti begini teman-teman analoginya. Ada orang tua di pinggir jalan. Terus kita merasa kasihan ketika melihat orang tua tersebut. Itu namanya simpati. Ketika kita merasa kasihan melihat orang tua tersebut. Kalau empati, kita ikut merasakan apa yang dirasakan si orang tua itu. Seperti begini, kita merasa kasihan karena dia mungkin kepanasan, kelaparan. Kita ikut merasakan bahwa bagaimana hari itu sangat panas, bagaimana keadaan
keadaan orang tua itu yang sangat haus karena kepanasan, sangat lapar karena kepanasan. Jadi kalau empati ini kita ikut merasakan apa yang dirasakan si orang tersebut. Kalau yang peduli ini setingkat lebih tinggi daripada empati, yaitu selain kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita juga membantu. Karena kita merasakan bagaimana orang tua itu haus, orang tua itu kelaparan, makanya kita membelikan dia minuman, memberikan dia makanan, memberikan dia uang. Jadi yang pertama simpati, yang kedua empati, yang ketiga peduli. Tapi yang masuk di materi sosiokultural adalah empati, yaitu bagaimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Ini ketiga kata yang sering sama, yang mirip tapi beda, lumayan jauh bedanya teman-teman. Oke. Itu saja mungkin teman-teman. Ini ada 3 nomor soal latihan. Jadi teman-teman bisa pause videonya, dibaca soalnya, terus dijawab di kolom komentar teman-teman. Jawab di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin itu saja subtes sosiokultural part pertama ini. Berikutnya saya akan membahas subtes wawancara. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau barangkali ada teman-teman yang sudah tes dan ingin berbagi soal untuk kita bahas bersama, boleh menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.